Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah perpindahan panas teknik. Untuk mata kuliah ini, kita selanjutnya akan membahas tentang hubungan pergesekan, fluida, dan perpindahan panas. Di mana hubungan tegangan geser dengan koefisien gesek CF yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya dapat ditulis dalam persamaan TW sama dengan CF dikalikan rho U kuadrat per 2, di mana U ini adalah kecepatan udara bebasnya tadi. Di mana persamaan dasar tegangan geser ini adalah mu kalikan du per du y, sehingga dalam hubungan distribusi kecepatan telah didapatkan bahwa PW sama dengan 3 per 2 mu kalikan U per delta. Jika ketebalan lapisan batasnya deltanya nilainya adalah 4,64 X kalikan akar RE atau RE pangkat min setengah dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka akan dihasilkan persamaan baru, yaitu persamaan nomor 53. Saya kira Anda coba dimasukkan, dihitungkan sendiri, maka Anda mendapatkan hasilnya seperti ini. Gesekan terbesar terjadi pada tepi plat, pastinya ya, karena udara akan terhambat oleh plat tersebut dan menurun pada jarak yang lebih besar atau jarak yang ke atas, dia akan menurun ketika di lapisan yang lebih atas. Sehingga penggabungan dari persamaan 52 dan 53 kita akan mendapatkan CF per 2 sama dengan 0,332 dikalikan RE pangkat min setengah. Untuk selanjutnya, dari persamaan 37, di mana bilangan Nusselt-nya ini adalah NU sama dengan 0,332 PR Prandtl pangkat sepertiga dikalikan akar dari bilangan Reynolds, dapat ditulis NU sama dengan seperti ini menjadi seperti ini karena Anda akan berpindah ke sana. Atau boleh juga ditulis menjadi seperti ini. Hal ini jika Anda tulis lagi, kalau Anda bagi dengan nilainya di pedal dan RE-nya, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke ya, jadi nggak perlu bingung karena ini sama dengan ini kalau di dalam pembagian. Oke, selanjutnya jika persamaan ini kita jabarkan, maka persamaan ini akan menjadi seperti ini. Karena tadi dia dipindah sama dengan, dia akan berpindah ke sana. Dianggap nolnya tadi tidak ada, tapi dia dianggap sebagai ruang kosong. Sehingga dia karena 0 dibagi 0 bisa sama dengan 1. Maka dia akan berpindah, dia persamaannya menjadi seperti ini. Atau boleh ditulis lagi menjadi seperti ini. Karena dia naik ke atas, dia pangkatnya menjadi minus. Untuk pemecahan dari masing-masing bilangan Nusselt, Prandtl, dan Reynolds akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ya, sama ya. Ini dari perhitungannya. Jadi ini sama aja. NU dibagi PR. Kalau banyak dasarnya NUX ini adalah rumusnya ini. Prandtl itu adalah ini. Dan Reynolds-nya adalah ini. Nilainya adalah sama ya. Harus sama gini. Ini akan kita hasilkan seperti ini. Di mana pada persamaan ruas sebelah kiri, yaitu yang sebelah ini, adalah sama dengan bilangan Stanton atau ditulis Stanton pada arah X, di mana Stanton rumusnya adalah ini atau ini. Sehingga di sini boleh dibilang ST ini dari persamaan ini tadi, ya. Nah, ST kali Prandtl pangkat 23 sama dengan ini. Kalau maunya Anda Prandtl-nya dipindah ke sebelah sana. Karena NUX
NU X PR kali RE ini adalah diganti dengan bilangan Stanton. Ya, jadi jika besaran persamaan 54 tadi dan persamaan 55 kita anggap sama, walaupun ada perbedaan nilai konstanta akibat analisis dalam lapisan batas integral, maka dapat disimpulkan bahwa ST Prandtl pangkat 2/3 sama dengan CF per 2. Oke ya, nilainya karena kita nilainya ini disamakan dengan persamaan 54 tadi. Nah, nilainya ini yang disamakan. Berarti kalau nilai ini yang sama dengan itu, maka dia nilainya ini adalah CF per 2, sedangkan di sini ini adalah Stanton kalikan Prandtl pangkat 2/3. Ya, paham di sini. Persamaan di atas menunjukkan hubungan antara pergeseran fluida dan perpindahan panas untuk aliran laminar di atas plat datar yang dikenal sebagai analisa Reynolds-Colburn. Jadi analisanya antara Reynolds dan Colburn. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang perpindahan panas turbulen atas dasar analogi gesek fluida. Di mana di sini analogi Colburn adalah bentuk sederhana dari gesekan fluida dengan perpindahan panas. Di mana pada aliran turbulen epsilon M lebih besar dari viskositasnya dan epsilon H lebih besar atau sama dengan dari difusi visasnya. Nah, ini adalah viskositas putaran, ini adalah viskositas kinematik, ini adalah konduktivitas pusaran, sedangkan ini adalah konduktivitas atau difusivitas termal. Ya, sehingga dapat dirumuskan bahwa V per alfa sama dengan bilangan Prandtl pada daerah T atau ketebalan waktu T sama dengan epsilon M per EH. Ya. Sehingga koefisien gesek kulit lokal menurut Skilling dengan bilangan Reynolds-nya adalah kurang dari 10/7, yaitu CF-nya adalah 0,0592 kalikan bilangan Reynolds pangkat min 1/5. Sedangkan jika nilai Reynolds-nya antara 10/7 hingga 10/9, menurut Schultz-Grunow, nilai CF-nya adalah 0,370 dikalikan rho Reynolds pangkat minus 2,584. Oke. Sehingga koefisien gesek sepanjang L didapatkan dari integrasi nilai dari CF-nya menjadi ini. Kita integralkan, maka dapat hasilkan nilainya adalah seperti ini. Oke, atau boleh disederhanakan lagi, nilainya adalah 0,074 kalikan bilangan Reynolds pangkat minus 1/5. Koefisien gesek rata-rata CF ini dari lapisan batas hingga R kritis, plat datar didapatkan dari nilai CF-nya adalah ini tadi, ya, dikurangi bilangan ini. Sehingga dengan R kritis RL-nya lebih besar daripada RI kritis dan kurang dari 10/7, maka CF-nya kita dapatkan ini. Jadi nilainya antara kalau umpamanya RIL-nya untuk yang ini, maka CF-nya adalah ini, dan untuk RL-nya antara kurang dari 10/7, maka CF-nya adalah ini. Oke, dari persamaan ini di mana kita yang belum diketahui adalah nilai dari A-nya. Lah, untuk nilai dari A ini, ya untuk R kritis dengan konstanta A adalah ini nilai A-nya. Untuk R kritisnya 3 kali 10/5, 5 kali 10/5, untuk 10/6, 3 kali 10/6, nilai A-nya adalah ini. Dengan RI kritis berbeda dan dengan RIL, di mana RI kritis didapatkan dari nilai tabel di samping, sedangkan nilai RIL dari rho kalikan U kali L per mu. Ini catatannya Anda harus
simpan. Jadi perbedaannya di situ antara RE kritis dan RE pada sepanjang L. Memasukkan hubungan pergeseran fluida dan perpindahan panas pada persamaan 56 itu dengan koefisien gesek rata-rata untuk RE kritis adalah 5 kali 10 pangkat 5 menghasilkan ST Prandtl. Ini rumusnya yang tadi ya. Ya, atau diganti ST-nya adalah persamaan ini. Untuk JF-nya adalah ini ya. Untuk 5 kalikan 10 pangkat 5 kita melihat dari ini tadi. Ya, berarti kurang dari 5,9 kita memakai yang ini. Mana tadi? Nah, ya dah. Kita memakai yang ini sehingga kita dapatkan ini. Nah, untuk A-nya adalah 1700 karena kita memakai 5 kali 10 pangkat 5. Kita masukkan. Ya. Sehingga didapatkan nilainya adalah ini. Oke. Di mana REL dibagi REL pangkat 1/5, maka kita sisanya adalah RE pangkat 4/5 karena dikurangi nanti. Jadi 5/5 kurangi 1/5 sisanya adalah 4/5 atau boleh ditulis sebagai RE pangkat 0,8. Nilai 850 ini adalah 2 dibagi 1700 dibagi 2, sedangkan PR ini adalah 3 karena dia tidak memiliki pangkat atau pangkat 1 adalah 3/3 dibagi PR pangkat 2/3 sisanya adalah PR pangkat 1/3. Bisa ya pahamannya dari sini ya. Ininya adalah tetap, ini adalah tetap. Sehingga kita mendapatkan kalau maunya Anda mengurangkan, ini persamaannya harus disamakan ya. Biar ada bisa mengurangkan sehingga kita dapatkan nilainya adalah seperti ini. Karena kita menyamakan dengan REL-nya. Kita bagi dengan REL. Dikalikan REL atau boleh dikatakan begitu. Karena kalau ini dikalikan sisanya adalah RE pangkat 45 atau RE pangkat 0,8. Sehingga dia dikalikan RE pangkat 0,8. Ini dikalikan REL sisanya adalah 850. Ini coret-coretan. Ya. Oke, paham dari sini? Semoga kalau banyak soalnya di sini berarti nilai A-nya adalah ini. Kalau soalnya yang ini, maka nilai A-nya adalah ini dan jika soalnya ini yang diketahuinya R kritisnya, maka A-nya adalah ini. Oke, untuk memahami dari materi ini, maka seperti biasa saya akan memberikan contoh soalnya, yaitu contoh soalnya adalah ini. Oke, udara mengalir di atas plat datar dengan suhu 20 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer serta kecepatannya 35 meter per second. Panjang plat adalah 75 cm dengan suhu dijaga tetap pada 60 derajat. Jika lebar dalam satuan Z, maka hitunglah perpindahan panas dari plat. Sebetulnya soal ini hampir sama dengan materi sebelumnya. Oke, dari awal kita akan mengetahui nilai dari ini semua. Jadi diketahui udara mengalir berarti ini T udara bebas. Tekanannya 1 atmosfer, maka Anda harus merubahnya menjadi Newton per meter kuadrat. Terus kemudian kecepatannya berarti kecepatannya adalah U bebas tadi. Nilainya adalah 35 meter per second. Panjangnya pasti nilainya adalah L, ya ada panjang. Dengan suhu ditetap jaga berarti ini adalah temperatur permukaan atau T wall-nya, dindingnya, TW. Ini TU udara bebas. Jika lebar dalam satuan panjang berarti lebarnya nanti nilainya adalah 1, maka perputaran panasnya adalah berapa. Oke, awalnya seperti biasa kita akan menghitung nilai dari temperatur ini karena ada 2, maka kita harus mencari temperatur filmnya atau TF-nya sama dengan yaitu T permukaan tadi ditambah dengan T udara bebasnya ya dibagi 2 ya. T permukaan tadi mana? Ini T udara bebas adalah ini, kemudian Anda bagi 2. Anda akan mendapatkan temperatur baru ya. Derajat kalau namanya Celcius berarti Celcius, Anda harus merubah menjadi
Kelvin. Atau Anda tetap Celsius boleh. Nah, dari Celsius ini, saya hapus dulu aja. Nah, dari Anda dapat berapa derajat Celcius itu, maka Anda harus menentukan nilai dari mu-nya, kemudian nilai dari Prandtl-nya, nilai dari K-nya, dan nilai dari Cp-nya, biar untuk memudahkan Anda menghitungnya. Nah, nilai ini kita dapatkan dari tabel Cengel tabel A15. Nah, ini temperatur ini. Maka kerapatannya ada mendapatkan nilainya untuk 40 adalah ini. Terus kemudian Cp-nya adalah ini. Terus konduktivitasnya. Terus alfanya, mu, V, dan bilangan Prandtl-nya adalah ini. Udah ya? Nah, kalau maunya dengan informasi, kalau sudah dapat nilainya temperaturnya, maka ini ingat udara pada tekanan 1 atmosfer. Kalau sudah ada, berarti tidak melakukan interpolasi. Nah, dari itu maka Anda menemukan nilai dari bilangan Reynolds dulu. Di mana REL, bilangan Reynolds REL-nya ini sama dengan rho dikalikan U bebas dikalikan L per mu-nya. Oke ya. Di mana Anda tadi bisa Anda menghitung ini, Anda sudah dapat tabel rho-nya berapa? Kan di sini sudah ada rho-nya tadi. Rho-nya adalah ini. Ya. Terus kemudian udara bebasnya tadi ada 35. Terus panjangnya sudah ada. Mu-nya ini berapa? Nah, ini kan ada. Nilai mu-nya tadi. Nah, ini. Oke lah. Berarti Anda bisa mendapatkan nilai dari REL-nya. Sudah ya? RL-nya kita dapat. Berarti satuannya Anda harus merubahnya. Jangan langsung dihajar aja. Kemudian setelah Anda mendapatkan nilai REL, maka Anda harus menghitung dari nilai dari LUL-nya ini. Nah, LUL-nya dari mana? LUL-nya tadi kita melihat dari sini tadi. Nah, untuk LUL, kalau nilainya adalah, kita gampang aja, UA-nya berapa Pak? Nggak bisa kan, kita mendapatkan nilai, kita pakai yang ini aja. Nah, sehingga Anda memakai NUL sama dengan ini. Berarti Anda menghitungnya di sini adalah ini sementara ini dengan ini. Di mana bilangan RE-nya Anda sudah dapat tadi? Ya, RE-nya, bilangan Prandtl-nya sudah ada di tabel. Sehingga tinggal memasukkan. Jadi RE-nya tadi kan Anda menghitung REL tadi. Ya. Sudah, Prandtl-nya ada di tabel tadi. Sehingga Anda mendapatkan nilai dari NUL. Oke ya. Setelah Anda mendapatkan nilai ini, maka kita menghubungkan dengan persamaan ini untuk mendapatkan nilai dari hasilnya. Di mana L sudah diketahui, lah nilai K-nya ini dari mana? Kita cari dari sini, ada nggak nilai K-nya? K-nya sudah ada juga. Oke lah, berarti Anda bisa mendapatkan nilai ini adalah nilai dari, karena Anda ini sudah dapat menentukan nilai ininya, maka Anda bisa menghitung nilai HC. Karena NUL ini tadi hasilnya dari ini tadi. Oke. Bisa ya. Setelah Anda mendapatkan nilai HC, maka di sini Anda disuruh menghitung apa tadi? Perpindahan panasnya. Maka perpindahan panasnya sama toh. Kalau namanya perpindahan panasnya adalah secara konveksi, sama dengan H dikalikan A, HCA kalikan perbedaan temperatur atau delta-nya. T-nya kan ada atau perbedaan temperaturnya. Nah, A ini adalah apa? Ya panjang kali lebar. Ya ta? Nah, lebarnya kan sudah ada. Terus panjangnya sudah ada. Berarti ada A ini adalah luas. Nah, hasilnya tadi hanya itu adalah yang ada hitung tadi. Sehingga Anda mendapatkan nilai dari perpindahan panasnya. Bisa dimengerti ya? Semoga Anda bisa mengerti dan memahami. Kalau enggak
belum mengerti, coba diulang lagi, nanti akan bertemu. Oke, terima kasih Anda telah mendengarkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.